Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfa Rizal selaku host pada kesempatan kali ini. Selamat datang kawan-kawan santri semuanya. Pada kali ini dalam program acara baru kami. Sebelumnya, kalau program sebelumnya itu kita lebih mengarah kepada sosok-sosok yang ada di Tebu Ireng, dan kali ini kami lebih mengangkat sosok santri yang ada di Tebu Ireng, tentunya dengan tema dan suasana yang lebih santai lagi. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita Gus Faris Muhammad Mirza dan Gus Zainurain Ad-Divani, atau yang biasa akrabnya disapa dengan Gus Mirza dan Gus Ivan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang membanggakan sekali bisa dihadiri oleh Gus-Gus muda Tebu Ireng ini. Gimana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Gus Mirza? Kalau pas saya sehat, saya juga ikut sehat. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi tentang materi pada kali ini ya, mungkin teman-teman di rumah atau kawan-kawan sekalian ingin mengenal lebih dekat dan lebih jauh lagi sosok yang ada di balik ini. Gue silakan, siapa duluan ini? Perkenalan diri mungkin ya. Iya. Saya Muhammad Zainurain Ad-Divani. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, atau biasa disingkat dengan UINSA. Ya, sekarang saya semester 7. Doakan, amin. Insya Allah Amin. semester Amin. ini bisa menjadi wisudawan. Amin. Amin. Ya, saya Faris Muhammad Mirza. Dulu kalau pendidikan, dulu saya MTS di Tebu Ireng, kemudian melanjutkan studi di Paris 1 tahun, kemudian di Lirboyo 3 tahun, sekarang di UGM mengambil jurusan sastra Arab. Itu kalau pendidikan. Tapi kalau hubungan saya dengan narasumber satunya, dulu kami serumah tahun 99 ya. 99 sampai 2003. Itu kami tinggal serumah. Sampai akhirnya 2003 Mas saya ini, Mas Ivan, pindah ke Pondok Putri dan saya tetap di Mas Surya. Jadi dulu ya waktu kecil ya jambak-jambakan bareng juga. Ini kalau boleh tahu yang lebih tua yang mana ini? Mas Ivan. Untuk lebih tua itu kita lahirnya sama di tahun yang sama. Iya. Untuk bulan sendiri saya bulan Agustus, sedangkan Gus Mirza ini bulan September. Jadi bedanya 1 bulan. Bedanya 1 bulan. Bedanya hanya lebih tua 1 Sekarang bulan. tampaknya berbeda beberapa tahun. Dari Tapi wajahnya. memang ya Gus Ivan itu kan Pak D. Saya memang manggil bapaknya Gus Ivan kan Pak D. Sehingga ya secara nasab juga lebih tua. Iya. Tapi ini ya luar biasa sekali bagi Tebu Ireng Official, di mana menghadirkan 2 sosok yang sangat dibanggakan oleh santriwati di seluruh Indonesia. Baik, berbicara tentang, karena kali ini kita mengangkat pemuda ya dan pesantren, mungkin kenapa sih anak muda itu harus masuk di pesantren? Itu kira-kira. Dari Gus Mirza dulu gimana mungkin Gus? Jadi kenapa kok anak muda itu harus ke pesantren ya? Apalagi di luar sana itu banyak lembaga pendidikan yang lain. Yang pertama, mungkin Mas Farizal pernah dengar bahwa masalah kita itu bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang baik. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang sedang menghadapi bonus demografi, di mana tahun 2045 nanti generasi-generasi muda yang seumuran saya itu akan sangat banyak sekali. Yang semakin banyak pemuda yang seumuran saya, seumuran produktif, itu berarti juga akan semakin banyaknya persaingan, kalau memang dianggap saingan dalam masa depan nanti. Sehingga yang pertama kita perlu mempersiapkan intelektual kita, tapi nggak lupa kita juga mempersiapkan kepribadian kita supaya menjadi orang yang baik. Karena kalau kita lihat orang-orang jahat atau orang-orang yang kurang baik di negara kita itu ya
mereka pintar-pintar, Pinter-pinter ya. tapi nggak baik dalam arti kurang jujur, kurang amanah, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan pelanggaran karena kebodohan, tapi karena ketidakbaikan. Sehingga di pesantren selain kita diasah dalam hal keilmuan, tapi kita juga diasah dalam hal kepribadian, dan itu harusnya dianggap penting oleh anak-anak muda zaman sekarang, terlebih kita ini memasuki era 4.0 atau mungkin kita sudah beranjak ke 5.0 yang rasanya informasi terlalu cepat dan kadang terjadi pertukaran budaya yang tidak bisa dikontrol, sehingga jangan sampai kita ini lupa jati diri kita. Atau mungkin kita ini malah terkena post-truth, sehingga di pesantren walaupun kita terkesan tradisional atau konvensional, tapi untuk mengasah kepribadian bagi saya tempat yang paling cocok di pesantren, sehingga penting bagi anak muda sekarang untuk masuk ke pesantren. Kalau menurut saya pribadi, menambahkan sedikit, kenapa harus memilih pondok pesantren? Karena dengan masuk pondok pesantren, seseorang itu bisa menjadi apapun kelaknya. Dalam artian gini, setiap pondok pesantren pasti memiliki program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh para santri. Nah, menurut saya setiap kegiatan yang dilakukan santri itu sangat menunjang pengembangan bakat seorang santri dengan pesat. Entah itu yang berbau dengan agama atau umum, seperti contohnya nggak usah jauh-jauh. Podcast ini bisa terlaksana karena dilakukan sepenuhnya oleh para santri. Mas Fahrizal juga sendiri santri, dan mas-mas yang ada di balik layar ini, mulai dari kameramen, editor, sampai publisher ke YouTube juga pasti dilakukan oleh santri. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh mas-mas kalian ini pasti nanti kalau misalnya sudah keluar dari pondok pesantren, pasti sangat-sangat dibutuhkan, pasti sangat dicari oleh mungkin perusahaan multimedia dari luar, atau syukur-syukur bisa direkrut oleh perusahaan TV dan mungkin bisa membuat televisi sendiri gitu kan. Kalau misalnya dari agama juga ada yang namanya Diniyah, ada yang namanya Sorogan. Dengan kegiatan atau rutinitas yang sehari-harinya dilakukan oleh para santri, itu pasti bisa sangat-sangat mengembangkan bakat dari seorang santri itu sendiri gitu. Jadi kenapa pesantren? Karena pondok pesantren itu disiplinnya itu yang, nilai disiplinnya itu salah satu yang bisa membuat seseorang bisa menjadi orang kelak gitu. Iya. Menurut saya. Memang juga kan pesantren itu kalau kita baca sejarahnya juga kan pendidikan produk asli Indonesia gitu loh. Iya. Tapi apa ya, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pesantren itu stigmanya masyarakat itu masih dianggap mohon maaf agak kolot gitu loh. Iya. Itu gimana sih itu? Kok bisa terjadi seperti itu? Padahal ya kalau kita lihat sendiri banyak loh tokoh-tokoh pesantren yang duduk di kancah nasional maupun internasional. Ya memang di pesantren itu kitab yang kita pelajari ya di sini ada Riyadhus Shalihin, kemudian ada Mawaris, ada kitab-kitab yang memang dikarangnya beratus-ratus tahun sebelum waktu ini, tahun ini. Jadi kadang orang itu mengkritik kita tuh mau menyiapkan masa depan, tapi pakai sesuatu yang dari masa lalu. Iya benar ini. Ya kadang memang seakan-akan nggak nyambung. Tapi ini saya alami sendiri. Saya itu dulu mondok di Lirboyo, itu pondok yang salaf. Jadi kurikulumnya murni kurikulum salaf, tidak ada kurikulum formal. Tapi apakah lantas kita yang belajar dengan kurikulum salaf, dengan kitab-kitab yang dikarang beratus-ratus tahun yang lalu, kemudian menjadikan kita orang yang kuno? Ternyata tidak. Sebab ketika kita membaca kitab-kitab kuno, itu kitab ini memiliki karakter yang sendiri. Sehingga begitu kita membaca kitab-kitab kuno yang bisa dibilang rumit ya, karena harus menguasai kaidah-kaidah nahwu shorof yang mumpuni,
selain kita membaca teks yang ada di dalamnya, kita juga ikut alur berpikir yang dipaparkan oleh pengarangnya. Sehingga betul memang yang kita baca kitab-kitab yang beratus tahun yang lalu dikarang. Tapi ketika kita membaca itu, maka kita membaca bagaimana cara berpikir pengarang yang hebat itu, dan mau nggak mau cara berpikir itu akan melekat pada kita. Begitu kita memiliki cara berpikir yang selalu di-upgrade, cara berpikirnya ini bisa digunakan untuk pada zaman sekarang. Cara berpikirnya, cara berpikir konseptual, cara berpikir sistematis, critical thinking itu sudah ditemukan di kitab-kitab salaf. Ya walaupun sekarang orang meng-up critical thinking, analysis thinking, tapi ulama-ulama kita dulu ketika memaparkan suatu masalah ya memaparkan analisisnya juga. Seberapa sering kita membaca analisis ulama, pasti itu akan ada asarnya, ada dampaknya ke cara berpikir kita juga. Sehingga dulu ketika setelah saya di pondok, kemudian saya proses masuk UGM, saya les dengan sampean ya? Iya. Les bareng juga dengan Mas Persiapan Ivan untuk masuk perguruan tinggi. Saya enggak mengenyam pendidikan SMA sederajat selama 3 tahun ya. Tapi pendidikan ini saya tempuh, pendidikan 3 atau pelajaran selama 3 tahun ini coba saya tempuh selama 1 bulan untuk persiapan masuk ke kampus. Dan rasanya alhamdulillah mudah untuk memahami buku-buku paket. Sebab kita terbiasa dengan kitab yang rumit, ketika membaca buku paket yang sudah terorganisir dengan baik, itu akan lebih memudahkan. Sehingga walaupun pesantren itu dianggap kuno, tetapi kita memiliki cara berpikir yang nggak kuno. Pun sekarang juga pesantren menyediakan fasilitas yang sangat banyak ya. Dulu itu saya berpikirnya gini, setelah saya lanjut dari pesantren, saya ingin kuliah. Karena kalau santri itu bisa ngaji itu sewajarnya santri, malah santri nggak bisa ngaji itu nggak wajar. Jadi santri bisa ngaji itu sudah wajar. Tapi santri yang kemudian merangkap, santri yang memiliki skill sendiri, itu juga bagi saya menarik. Tanpa mengecilkan santri yang murni di bidang santri ya, tapi saya memilih untuk merambah ke universitas. Nah, kalau misalnya stigma atau stereotip orang-orang terhadap santri khususnya salaf yang mondok di pondok salaf, itu juga saya alami waktu saya sekolah di Mualimin selama 6 tahun. Itu waktu awal-awal pondok Mualimin itu, unit Mualimin itu santrinya masih sedikit. Karena masih banyak orang tua yang memikirkan masa depan anaknya, itu tidak memilih unit Mualimin, sedangkan unit formal lainnya seperti SMP atau SMA. Nah, pertanyaannya selalu sama yang dipertanyakan oleh wali santri. Kalau misalnya anak saya sekolah di Mualimin dengan pelajaran yang tidak ada formalnya, lalu mau jadi apa? Bisa apa? Itu adalah pertanyaan terbesar kebanyakan orang tua di luar sana yang ingin memondokkan anaknya di pondok salaf. Nah, sebenarnya seperti yang diucapkan Gus Mirza tadi, mempelajari kitab kuning setiap harinya itu juga tidak akan merugikan kita yang akan di masa yang akan datang. Artinya, pelajaran-pelajaran atau ilmu yang sudah kita pelajari di pondok pesantren selama 6 tahun tadi, itu akan berfungsi banyak ke depannya di kehidupan kita. Seperti contohnya kita bisa bermasyarakat. Kalau misalnya kitab-kitab yang sudah kita pelajari itu tadi tidak berguna, pasti ada yang salah dalam proses belajar seorang anak tadi. Kalau misalnya berguna ya pasti ya memang sudah sewajarnya santri, memang harus terjun ke masyarakat. Nah, saya awalnya juga nggak mau kuliah, jujur saja. Saya kuliah itu tanya dulu sama beliau, saya tanya, kuliah tak? Kuliah. Beliau ini sangat apa ya istilahnya, sangat ambisius sekali untuk kuliah. Sedangkan saya yang nggak ada rencana untuk kuliah, malu awalnya. Makanya saya tanya jurusan apa, sastra Arab. Saya pun ikut ngambil jurusan sastra Arab. Iya, ambil sastra Arab, dan alhamdulillahnya dengan pelajaran yang sudah saya tempuh di Mualimin tadi, dan saya mendaftar kuliah,
sama pelajaran umum juga selama 3 tahun ditempuh dalam 1 bulan tadi, alhamdulillah saya bisa masuk dengan tidak jalur mandiri. Nah, dari situ saya merasakan bahwa oh ternyata sekolah salaf pun itu bisa masuk dengan jalur tidak mandiri, sedangkan teman-teman saya banyak sekali yang sekolah di sekolah formal selama 3 tahun justru daftarnya dengan jalur mandiri. Dari situ adalah kebanggaan pribadi saya sebagai santri salaf gitu. Atau gampangnya untuk mencapai proses tafakuh atau bahasa pondoknya ngalim dalam hal ilmu ad-diniyah ya, itu sulit. Bagi kita sulit. Karena harus ngafalnya ini, ngafalnya itu. Sorogan salah itu sebenarnya. Ngapalnya nantum-nantum juga hafal 10, dipakai cangkruan hilang 3, pakai kantin hilang 3, pakai kejeding hilang semuanya, malah berkurang bisa-bisa. Itu proses yang lebih susah dibanding nanti ketika belajar dari buku-buku yang selanjutnya. Itu bagi insya Allah lebih mudah, karena memang bagaimanapun bagi saya kita kelas itu lebih sulit untuk ditaklukkan. Tapi ketika kita bisa melakukan yang sulit, maka hal yang lain insya Allah bisa menjadi lebih mudah. Sia-sia. Ada yang menarik sih dari bicaraan ini tadi kan. Saya menangkap dari ini bahwasanya pesantren itu keilmuan yang sejarah itu bisa dipakai untuk masa depan. Jadi keilmuan yang dikarang oleh ulama-ulama zaman dulu dan itu ternyata bisa diaplikasikan ke sampai masa sekarang ini. Iya. Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Karena cara berpikir itu sesuatu yang melekat dan selalu bisa dikembangkan. Mungkin dulu ulama-ulama kita, kalau kita membaca literasi fikih 4 madhab, atau mungkin yang lebih rumit lagi literasi ilmu kalam, itu menyajikan sesuatu yang sulit dipahami. Bahkan kalau kita baca di hasiah-hasiah itu, kalau ada tulisan Fata Amal, angan-angan nosira, itu berarti wah ini sulit, harus dipahami pelan-pelan. Yang kita bawa ke masa depan bukan teks yang ada di situ, tapi cara berpikirnya. Sehingga ditambahi cara berpikir itu ketika diaplikasikan di permasalahan yang ada sekarang, saya rasa masih relevan dan bahkan kita punya bekal berpikir kritis yang cukup mumpuni. Sehingga yang digarisbawahi adalah kita membawa esensinya atau manhajnya. Kalau kita baca kitab itu kan ada 2, ada yang kita manut sesuai apa yang diisi kitab, tapi kita bisa berpikir secara manhaji. Kita membawa cara berpikir ini untuk permasalahan yang lain, sehingga cara berpikirnya selalu menjadi relevan untuk zaman sekarang. Tapi kalau masalah sejarah itu bisa dipakai sehingga sekarang, ya itu wajar ya, karena dari sejarah itu kita belajar dari para tokoh-tokoh kita supaya kita bisa mewarisi dan bisa merasa termotivasi atas langkah-langkah yang dulu beliau capai. Juga kita belajar dari tokoh-tokoh lain tentang kesalahan-kesalahan supaya tidak dilakukan di masa sekarang. Iya. Jadi sebenarnya mondok itu sulit nggak sih Gus? Berat nggak sih mondok itu? Ini tuh baru liburan. Kita kan baru pulang liburan ya kemarin. Iya. Itu cukup sulit kalau baru liburan karena masih keinget-inget yang di rumah. Kebayang-bayang. Mungkin ada WA yang belum terbalas, HP-nya belum sempat dibawa ke pondok. Tapi kalau dibilang sulit ya awal-awalnya sulit. Tapi kadang santri itu ketika sudah masuk ke pondok, diralah kok malah asik, entah itu asik belajar, asik berteman, kemudian malah betah. Tapi yang harus digarisbawahi di pondok itu yang penting kerasan dulu. Kerasan dulu, kalau udah kerasan baru kita bicara tentang ngajinya gimana, dinihnya gimana, mempeng apa enggak. Tapi kalau udah kerasan itu repot. Oh ya, sebenarnya dulu kerasan apa enggak di pondok? Kerasan. Ya, biar juga Karena gini, pikiran orang-orang waktu ingin masuk pondok pesantren pasti dengan segala aturan dan kegiatannya itu yang dilihat mata aja waktu pertama daftar itu full banget. Untuk waktu istirahat segini. Istilahnya kesannya itu mengekang, ya kan? Pikirannya itu mengekang, padahal justru membebaskan. Artinya kalau misalnya kita
di pondok pesantren itu ngaji, belajar bahasa Arab segala macam dengan ilmu alatnya, nahwu sorofnya, begitu keluar dia akan bebas membaca Arab gundul itu pasti dilibas. Karena apa? Karena di pesantren dia sudah terbiasa, disiplin, mungkin kesannya mengekang, tapi justru membebaskan itu tadi. Orang belajar mungkin juga dengan ilmu lainnya, ngaji, sorogan. Jadi orang itu, santri itu dipaksa disiplin. Ya mungkin awalnya berat. Siapa tahu yang kaget mungkin ya. Jadi itu tapi ya itu tadi kita harus terbiasa, harus kulino kalau bahasa Jawanya itu. Dengan terbiasa itu seorang santri akan enjoy ke depannya nanti. Bahkan justru nanti saat liburan nggak mau pulang. Entah nggak ada duit atau ancen nggak. Jadi ya gitu. Kalau misalnya Kullu syai'in minal kulino. Kullu syai'in minal kulino. Ya memang awalnya memang berat ya, karena di pondok itu kita full jadwalnya. Walaupun sekolah itu tidak full day satu saat. Tapi kita tuh full day karena ngajinya sampai malam. Iya. Tapi walaupun seperti itu, ya lama-lama kita akan terbiasa. Jadi kalau mau kita jujur-jujuran ya, kita ini malah tidak bisa jalan kalau ada sistem. Betapa kita itu sering waktunya habis untuk hal-hal yang nggak jelas. Misal scroll Instagram Reels atau apalah yang per video itu didurasikan 30 detik. Yeah. Kita nggak sengaja scroll sampai 10 video, itu sudah 30 dikali 10. Iya. Dan yang rasa-rasanya nggak sengaja itu kadang kita habis 1 jam untuk nggak apa-ngapain. Padahal banyak kawan kita yang sama-sama hebatnya, tapi memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam. Ketika orang itu memiliki waktu 24 jam yang sama, tapi memiliki hasil yang berbeda, kan ada pertanyaan, kok bisa hasilnya berbeda padahal waktunya sama? Ya kecuali kalau sepak bola ya, bola itu kan memiliki, ya sama sepak bola. Kecuali Barcelona ya. Tapi sama-sama baik ya. Memiliki 90 menit yang sama, tapi kan ada yang bisa mengunggulkan 1 gol, ada yang bisa mengunggulkan 9 gol. Kalau Barca dulu berapa? 82. Sekarang dong. Ya ini seperti itu. Karena kita itu kadang kalau nggak di sistem itu malah hasilnya telat. Jadi di pondok itu ya walaupun dikekang, tapi kalau sudah terbiasa malah enjoy. Ya mungkin awalnya nggak betah lah gitu ya, pengen boyong gitu ya, keluar. Tapi semakin diikuti kok makin asik gitu, kok makin enak gitu ya. Betul. Dulu di Mas Surya itu ada anak, siang diantar, malam sore itu udah kendala. Saya mau boyong. Loh, kamu tuh baru datang siang hari kok, soalnya mau boyong. Pokoknya saya mau boyong, nangis. Antarkan saya ke terminal. Wah, terminalnya jauh dari sini. Yaudah, antarkan saya pulang ya. Nggak mau saya antar kamu pulang, saya ntar ada acara ya. Yaudah, saya tak nyekat mobil di depan sini, jalan sini ya. Saya mau pulang, namanya Pari. Ya pulang aja sana, nggak apa-apa ya. Lu ya antarkan aja ya. Dia nggak mau, antarkan kamu ya. Dan ya itu sore. Isya itu sudah ketemu lagi. Saya nggak jadi pulang ya. Iya, saya nggak pulang lagi. Tapi malam sudah nggak nangis lagi. Ya, saya nggak tahu. Iya. Tapi memang mungkin counter shock lah ya awal-awalnya aja. Tapi insya Allah kalau memang niatnya ingin mencari ilmu, pondok itu tempat yang tepat untuk mencari ilmu. Ya mungkin teman-teman sekalian bahwasanya jangan ragu-ragu lah gitu untuk masuk pesantren. Ya begini pesantren dengan berbagai keunikan dan kekhasannya masing-masing, sehingga kita di sini bukan hanya disiapkan untuk masa yang sekarang, tapi untuk masa yang akan datang dan jauh lagi menembus itu hingga akhirat deh guys, sampai di akhirat. Mungkin cukup sekian dari apa yang kita bicarakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfa Rizal selaku host pada kesempatan kali ini. Masih berbicara mengenai pesantren, yakni apa sih yang membedakan antara pesantren? Kan pesantren relatif mondok ya Gus, istilahnya santri mondok di pesantren, nginap di situ gitu. Dengan boarding school lainnya gitu.
langsung nih. Iya. Oh. Ya kalau secara istilah ya, kita kan banyak pondok pesantren. Pondok itu berarti tempat menginapnya, tempat bermukimnya. Pesantren itu ada pengajaran yang bersifat agama. Dan di pesantren ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Harus ada kiainya, ada santrinya, kemudian ada, kalau kata ayah saya dulu, santri itu ya yang penting punya sajadah, punya kopeh, sama punya tasbih. Tapi kalau di pesantren ya umumnya ada kiai, ada masjid atau musola yang menjadi pusat kajian, tempat pusat mengaji. Kemudian ada kitab-kitab yang dikaji. Yang ketiga ya ada sistem untuk mengajinya tadi. Tapi kalau berbicara tentang bedanya apa dengan boarding school itu kan istilah yang di bahasa Inggris kan yang inginnya merujuk atau merefer pada tempat belajar yang ada tidurnya juga di situ. Ya sama-sama tidur, tapi secara adat itu memiliki perbedaan yang lumayan esensial, walaupun mungkin tidak banyak, tapi ini bersifat esensial sekali. Seperti adatnya di pondok itu ya kita terlatih hidup apa adanya. Di pondok itu ya gak punya uang ya biasa ya. Biasa. Kalau gak punya uang ya biasanya gak punya uang. Di pondok itu memiliki adat yang cukup unik, yaitu kalau saya pernah baca di salah satu esai, memang sejak dulu pondok itu sifatnya ya apa kata kiai? Kiai itu sebagai pimpinan tertinggi dan kita ini sebagai santri ya memang takdiman wa takriman pada beliau. Dan kita di sini memang unsur yang paling esensi ya barokah dari masayikh. Karena ilmu itu satu hal, tapi barokah juga hal lain. Betapa ilmu itu kalau nggak ada barokahnya ya tidak menjadikan tentremnya hati, atau malah tidak menjadikan kita dekat pada Allah. Sehingga kalau boarding school biasanya konsepnya memang pendidikan yang siswanya juga bermukim di situ, tetapi secara adat, secara esensial ya beda. Boarding school biasanya memiliki direktur, kemudian biasanya mewah ya kalau boarding school ya. Lebih mewah. Iya. Kita kan kalau tidur kan Nerima. nimba dulu, antri segala tapi macam. ada fitness lah, saya kalau nimba itu fitness. Tapi kurang lebih saya mengatakan bahwa boarding school dan pesantren itu beda, walaupun cara praktek sama, tapi ada beberapa esensi-esensi yang tidak ada di boarding school dan melekat di pesantren. Secara esensial antara pesantren dan boarding school itu ada perbedaan. Tapi kalau dari sistem dan lain sebagainya hampir mirip. Dan apakah pesantren itu hanya untuk istilahnya orang-orang agamis itu ya, religius? Seperti selama ini kan kita mengenal orang yang masuk ke pesantren, orang yang bisa masuk ke pesantren itu hanya untuk orang-orang yang sudah kenal dengan agama. Dan bagaimana untuk orang-orang yang di luar sana gitu, yang masih jauh banget, masih awam gitu istilahnya masih tentang awam. ilmu agama, apakah tidak ditujukan untuk mereka gitu kan? Iya, mungkin pertanyaannya tentu saja tidak. Justru menurut pengalaman saya itu punya banyak teman yang dari luar Jawa, Pulau Jawa istilahnya. Mereka waktu masuk memang mereka ada kendala seperti culture shock atau perbedaan bahasa itu tadi, karena di pondok pesantren khususnya di Tebu Ireng ini juga memakai bahasa Jawa kalau maknani, kalau misalnya belajar nahwu sorofnya. Tapi dengan perbedaan itu menjadikan dia itu lebih semangat belajar. Jadi intinya kalau misalnya orang yang masih awam ingin pondok pesantren, itu yang pertama jelas harus niatnya itu harus ada. Niat dia untuk menempuh pendidikan di pesantren itu harus ada. Dan dia juga harus bisa berdamai dengan dirinya bahwa dia itu harus bisa belajar agama dibandingkan dengan pelajaran umum. Artinya berjalan seiringan, dia harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nah,
dengan niat yang sudah ada, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia sudah tinggal di pondok pesantren. Teman saya itu justru lebih cepat menguasai ilmu alat, bisa berbahasa Arab, itu lebih apa ya istilahnya, lebih cepat dibandingkan anak-anak yang lain. Berarti kan ini bukan masalah antara orang itu masuk sudah bisa ilmu agama atau belum bisa, tapi masalah keinginan tadi itu loh, niat. Kerteknya di dalam hati tadi itu, keseriusan seseorang dalam belajar itu yang menentukan bahwa dia masuk pondok pesantren itu bisa jadi atau tidaknya itu ya dari niat itu tadi. Menurut saya itu. Jadi kalau bicara apakah pesantren itu gimana tadi? Hanya diperuntukkan orang yang sudah mengenal dengan agama. Ya jelas enggak ya, karena beberapa tokoh juga mengibaratkan pesantren itu seperti bengkel. Tapi bengkel itu jangan diartikan bahwa motor atau kendaraan yang masuk bengkel itu selalu kendaraan yang rusak. Karena kendaraan butuh dipoles. Misal saya punya motor ingin tambah banter ya, dibawa ke bengkel juga. Jangan diartikan bahwa bengkel itu selalu yang masuk itu kendaraan rusak. Sehingga kalau kita ibaratkan pesantren itu seperti bengkel, ya memang sifatnya membenarkan atau membenahi setiap orang yang ada di dalamnya. Kalau dulu ngalim ya lebih ngalim, kalau belum ya menjadi ngalim. Sehingga dulu kalau Gus Dur pernah guyonan itu ada santri yang mau diboyong, kemudian alasannya karena santrinya gini. Kata Gus Dur, tugas kita tuh biar dia nggak nakal loh, jangan kalau nakal terus diboyong. Gimana caranya supaya pesantren itu bisa menjadikan orang menjadi baik sesuai dengan kurikulum agama. Sehingga itu kalau pesantren untuk orang awam, malah pesantren itu sangat terbuka bagi orang awam supaya kita sama-sama bisa belajar dan bisa menjadi orang yang baik. Tapi bicara pesantren, memang kalau dikatakan pesantren itu asarnya pada anak ya, pada santri itu memang tidak bisa langsung muncul. Sehingga kadang munculnya itu tidak langsung ketika menjadi santri, tapi ketika sudah lulus. Karena yang saya pahami, apa yang kita pelajari di pesantren itu bersifat fondasi. Fondasi itu ya, kalau bangunan punya fondasi, dia pasti tertimbun di bawah, ya toh. Tapi walaupun dia tertimbun dan tidak kelihatan, itu sangat penting bagi kekokohan bangunan yang ada di atas. Yang kita pelajari dari fikih ubudiyah, fikih muamalah, kemudian dari ilmu-ilmu tauhid, dari ilmu-ilmu hikmah-hikmah yang lain, itu tidak bisa ditampakkan dalam bentuk gelar. Tapi dalam keberlangsungan masa yang akan depan, itu akan sangat menentukan bagaimana santri ini akan menjadi orang yang seperti apa. Walaupun tidak terlihat ya, itu sangat penting. Sehingga tidak bisa santri itu kemudian kau mau kayak orang itu apa-apa ya? Dia tidak gitu. Dalam suatu saat nanti ketika menyikapi suatu permasalahan, yang santri dengan yang tidak santri jelas berbeda. Karena memiliki pondasi yang berbeda. Walaupun diterpa masalah, kata santri itu ya santai-santai aja. Ya itu bentuk tawakal atau ya semoga bentuk tawakal. Ngerti bahwa semua itu ya betul dan qadar. Tapi itu memang hal yang tidak bisa dituntut untuk nampak dalam dohir. Tapi ketika ada sesuatu terjadi itu bakal tampak dengan sendirinya. Kemudian kalau yang dimaksud awam itu orang yang di luar, apakah pesantren bisa menyapa orang yang di luar? Ya memang dulu pesantren terkesan eksklusif. Eksklusif dalam arti yang bisa mengakses ya hanya orang-orang yang tahu kitab kuning, hanya orang-orang yang berpakaian syar'an wa adatan. Tapi hari ini pesantren bersifat lebih inklusif. Kita menghadirkan podcast seperti ini, kita menerbitkan buku-buku yang berbahasa Indonesia, kita memiliki media-media online. Itu bentuk kontribusi kita supaya bisa diakses oleh masyarakat umum. Dan bahkan terkait awam, dulu salah satu supir kiai yang saya kenal itu dulu preman, bertato, bilang mau masuk pondok. Ya saya mau masuk pondok. Monggo, tapi saya bertato. Ya sebenarnya saya dibayari, sama tobat,
tatonya lah memang dihilangkan karena dulu belum canggih ya. Iya, iya. Kalau mau dihilangkan kemudian mendatangkan mudarat yang besar, biarkan seperti itu. Kemudian menjadi supirnya kiai. Ya barokahnya menjadi supirnya kiai dekat dengan kiai, ya jadi orang lah. Jadi orang. Padahal dulunya bukan lagi awam ya, tapi preman. Bertato. Ya artinya kalau yang saya tangkap gitu kan, pesantren itu tidak hanya untuk orang yang sudah mengenal dengan agama, Enggak. bahkan yang rusak parah sekalipun juga siapa? Itu siapa? Dan ketika sudah sampai di pesantren, ya kembali lagi ke permasalahan, biasanya orang yang banyak gak kerasan ini. Iya, Sebenarnya kalau bahasa Gus Ivan itu tadi berdamai dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jika ditarik ke ini, lebih kita ke istilah-istilah apa sih yang sering digunakan santri biasanya, apalagi di daerah Jawa kan banyak istilah-istilah ini. Gus Mirza, salah satunya apa ya? Unik, Banci. Saya itu ketika awal tahu banci nggak? enggak tahu saya. Sama harusnya ini. Belum lama nyantrinya berarti. Banci itu Batu. batu yang digunakan untuk lari komplek-komplek itu. Oh iya iya iya. Sampai dari tempat wudhu ke masjid kan supaya tidak napak tanah kan lewat batu-batu yang disusun. Iya 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 iya. Di awal pondok itu santri baru kan? Iya kan? Ya sih, santri baru. Nama kantin itu bahasnya roti banci. Sama-sama nggak tahu roti banci itu apa ya? Banci itu batu yang besar itu. Oh iya iya. Datang ke kantin, Kang, tambah roti banci. Ya diguyu, jelas santri baru ini, berarti dikerjain. Gus Ivan, Apa ya istilah? Kalau saya itu mungkin yang sudah sangat familiar, gosop. Ya, gosop itu udah sangat familiar sekali di dunia pesantren. Kita mengambil barang yang bukan milik kita, tapi apa namanya, dikonotasikan sebagai hal yang remeh, mungkin seperti sandal, mungkin pulpen makna, atau untuk biasanya untuk makna nih biasanya hilang, sopo sing gosop. Terus kalau misalnya istilah yang lain mungkin ada mayoran, ada ngeliwet, ya makan-makan bersama gitu. Karena iya. dalam dunia pesantren kita itu kalau misalnya ada acara atau emang ada rezeki berlebih, kita biasanya membuat rasa syukur itu dengan makan bersama, itu sih mayoran dan ngeliwet. Ya istilahnya nggak ini lah ya, nggak apatis sama-sama temen, Iya, nggak acuh gitu. apatis, Iya. jadi makan bersama ya, mayoran Ya, ngeliwet. iya yang gosop ya. Gosop itu kan kalau secara fikih ya mengambil barang yang bukan miliknya, tapi untuk dikembalikan lagi. Harusnya. Pembeliannya pun harus sesuai dengan keadaan ketika mengambil. Tapi kadang santri itu gosop itu kadang diartikan tabarukan. Ya nggak sering, hal saya itu juga hilang. Karena sandalnya ayah saya itu ketika Jumatan ya kadang hilang. Ya kadang pulang tuh ya, lo ya sandalnya pundi? Payu lagi. Tapi ya kita memang ibaratnya ya biasa saja. Sandal swallow itu malah kalau dicari orang satunya kedunian teman gitu. Ya diikhlaskan gitu. Tapi gosop itu kalau ekstrimnya lagi ya seperti Gus Dur itu, yang ketika kiai ngaji walillahil masyriq wal maghrib, dari sisi timur dan ke barat itu semuanya milik Allah. Oke, hanya malamnya sampingnya Mbah Yai dibelah, kemudian Mbah Yai diajak dahar. Mbah Yai mau dahar. Wah, dua hari anak pedus ya. Nggih, Mbah Yai. Jadi apa pedus jenengan? Loh, piye pedus kuwi? Ini kan enggak ada yang pangeran, walillahil masyriq wal maghrib. Ya ojo gede-gede piti aja. Ada pedus barang gitu. Sehingga ada santri itu kalau Natal itu ya unik. Sehingga mendefinisikan ya nggak salah juga ya. Kadang itu teman saya yang nakal itu ada ayam, ada telur ayam baru nyampe malam hari untuk dimasukkan ke kantin. Tapi kan gembala kan sama yang ini taruh depan. Iya. Telurnya diambil. Oh ini siapa? Kantin ini Mbak Yai. Nah terus Mbak Yai ilmu di kayaknya yang mana? Udah kelas kan? Lapor dong deh. Terus nggak apa gitu. Jadi saya nggak lagi. Tapi kemudian ya biasanya sowan minta ikhlasnya. Iya. Dan pasti diikhlaskan. Pasti Nggak diikhlaskan. mungkin dengan pikiran visioner mungkin ya, temannya tadi itu. Dengan asumsi bahwa wis pokoknya ikhlas pasti kiainya itu. Dan mungkin
apa ya istilah nakalnya santri itu lebih bermantik ya. Iya, Kalau bilang kadang-kadang. nakalnya santri itu, nakal itu saya itu kalau menyikapi santri yang melanggar tuh, atau yang nakal tuh ada dua. Ada nakal yang bersifat istihza atau ngeremehin. Nakal ngeremehnya itu yang bolos, kemudian melawan pengurus, atau yang bersifat adab, dan sekiranya meremehkan peraturan pondok, tidak mengindahkan. Seperti nakal-nakal yang meremehkan. Tapi nakal yang bersifat lucu itu juga banyak. Jika nakal yang bersifat lucu itu ya kadang apa ya? Gak pas kayak gini biasanya nggak ketemu. Ntar kalau tapi nakal yang bersifat lucu itu ya kadang menjahili kawannya. Misal gini, Mas Ivan ini, saya tahu kalau Mas Ivan itu malam-malam sudah mau nyuci. Mas harap nyuci? Iya. Timbonnya sing di? Iya. Termasuk ada saya nyelipkan satu baju tak taruh situ. Iya. Setelah dicuci kan malam dia nggak kelihatan soal dicuci kan. Akhirnya besoknya saya tanya, Mas jemur neng di? Atau semua ya? Karena saya nggak nyelipkan satu baju di itu kan nakalnya lucu ya. Bukan nakal yang bersifat yang mencederai esensi kita sebagai santri. Ya malah kalau nggak ada kayak gitunya malah nggak seru. Nggak seru. Kalau Gus Ivan mungkin pengalamannya di pondok pesantren istilahnya yang nakal-nakal romantik itu tuh gimana? Kalau nakal yang menggunakan dasar mantik ya, apa ya? Kok lebih ngerti istilahnya gitu ya? Kebanyakan itu sih sama kayak ngambil yang punya bukan milik kita itu dengan dasar pasti ikhlasin. Lima ribu. Pokoknya semua ini milik Gusti Allah itu paling sering ditemui sih untuk di pesantren. Kayak misalnya kalau di tempat saya itu ada pohon rambutan, pohon mangga tapi yang punyanya kiai gitu. Waktu misalnya belum panen kan jelas nggak ada buah. Pas panen kok tetap nggak ini buah ya bingung kita. Jadi kan ini pasti ada orang-orang yang jahil ya, santri-santri kebanyakan yang pasti sudah mengambil. Wah gurung panen kok nggak enak buah, wah panen kok tetap nggak enak buah. Sudah habis duluan ya diambil anak-anak gitu. Tapi dengan balik lagi begitu sudah diambil ya anak-anak sowan gitu, oh ya wes nggak apa. Atau kadang juga ada yang dikasihkan udah dalam bentuk kresekan gitu, padahal punya pak iyanya sendiri gitu dengan mungkin nggak penak mau sowan tidak bawa apa-apa gitu. Emang lucu anak-anak itu biasanya. Dulu saya itu malah punya kawan setiap mau misal ada jamiah itu memberikan Indomaret. Di Indomaret dulu itu kan ada beberapa parfum yang memang untuk percobaan. Iya itu. Jadi tidak banyak parfum wangi terus. Terus sama dari parfum kok wangi terus. Lah kadang ngomel Indomaret. Indomaret itu barangnya itu dicoba itu seret-seret keluar. Bisa bawa parfum bisa lagi. Tapi memang yang good untuk dicoba loh ya. Iya. Oh, pantesan wangi terus tidak ada parfum. Gitu. Ini unik lah. Salah satu kebiasaan santri yang diisi ketika waktu senggang itu ini dari Gus Ivan dulu. Kalau untuk di Mu'alimin sendiri ya atau di pondok pesantren lainnya jelas hafalan. Kalau misalnya di Mu'alimin hafalan nadom. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang itu nambah 2 bait atau 3 bait atau 5 bait gitu. Atau kalau nggak gitu yang paling sangat ketara saat mendekati ujian tengah semester atau ujian akhir itu pemandangan nempel kitab itu udah sangat wajar. Itu ada yang di depan kamar mandi, ada yang di musola, ada yang pokoknya segala tempat, segala penjuru titik di kamar atau lingkungan pondok pesantren itu semuanya itu melakukan namanya nempel kitab, mungkin karena ketiduran atau karena tidak masuk saat pelajaran. Atau kalau misalnya untuk hal di luar kegiatan yang diajarkan dalam dunia pesantren mungkin ada juga olahraga mungkin ya santri itu ada yang bermain bola, terus habis itu badminton dan mereka itu sangat kreatif. Misalnya tidak ada bola, ya udah koran dibentuk bulat dikasih lakban
sudah jadi bola. Gawangnya dari sarung, udah jadi mainnya di kamar biasanya. Mungkin itu aktivitas umumnya, suatu senggang. Kalau hal lain ya, benar pasti pasti Belajar. Kemudian lalaran itu, karena itu pasti kita di akhir tahun ada muhafadzah untuk setor capaian nadam kita semester. Dan itu sulit karena di sela lalaran itu kadang akhirnya malah ngobrol. Tapi dulu di pondok, saya mondok itu di sana tidak boleh ada barang elektronik apapun. Hatta sound itu tidak boleh. Jadi yang paling berharga bagi kita itu wadah cat yang 5 literan itu. Tahu enggak? Yang 5 literan segini tahu? Iya. Itu buat gendang. Oh. Jangan. Tapi ada yang gendang, ada yang nyanyi-nyanyi. Kadang kita kalau sudah suntuk ya semalaman bisa nyanyi. Dan ciri khas di pondok itu satu lagu yang viral di pondok itu akan menjadi viral di seluruh pondok. Dulu tuh masih zamannya suket teki ya, NDE gitu loh. Itu dulu sangat viral dan pasti satu pondok itu akan ikut tahu karena adanya itu. Tidak bisa mengakses lagu yang lain. Ya apa yang menjadi viral itu pasti dialah menjadi viral di antero pondok. Dan kok kita tuh lebih mudah hafalkan lagu koploan daripada hafalan. Tapi untuk ngisi sela-sela di hiburan itu, ya itu kadang itu di pondok ada kawan saya sudah cukup, ya kakak kelas saya itu sambat. Aku pegal, aku tak turun sih. Oh iya mas, sampean turun. Kok jam sampean ini juga? Ya ntar saya bangunkan. Dilalah temennya datang. Angin. Apa? Lili mbak Yai, ono sing ucul nenggot. Ayo digoleki. Lili satu dicari mau sak pondok. Ya karena nggak ada kerjaan. Hiburannya apa? Itu hiburannya. Jadi saya keluar banyak orang di got itu. Ini lili kecil gitu. Jadi itu kalau udah keluar ya mungkin ikhlas lah. Akhirnya diburu sama anak. Tapi kok ya orang sudah mapan katanya capek. Gitu dicari lele berangkat ya. Beli lele. Lele cuma satu. Sehingga karena keterbatasan yang ada di pondok itu membuat kita menjadi kreatif. Ya seperti tadi main bola pakai koran. Kemudian apa lagi ya? Banyak lah permainan-permainan yang kadang kok ada aja rasanya. Kok bisa nemu anak-anak itu? Ya, ternyata istilahnya mondok itu juga mengasihkan gitu loh. Gak hanya isinya ngaji saja gitu. Dan mondok itu juga banyak hal-hal lain gitu yang bisa kita isi. Apalagi dengan teman dan kawan itu nggak terbatas beberapa orang saja gitu, sampai ribuan dan sebagainya. Betul. Jadi kalau menggunakan pondok itu seperti Indonesia kecil. Maksudnya isinya itu orang dari seluruh Indonesia. Saya orang Jawa Timur, mana? Jambi. Ya orang Jambi. Ada orang Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, insya Allah lengkap lagi. Pondok sudah, ya walaupun banyak orang Jawa tapi nggak Jawa sentris. Nah, kita bisa didatangi oleh siapapun. Kalimantan, bahkan dulu saya teman pondok itu ada yang Thailand. Kemarin kasihan, disalahkan karena Thailand mengalahkan ini. Kambing hitam. Thailand tak banyak dari pondok ya. Ini main bukan saya, tapi kan orang Thailand. Sehingga karena bertemu dengan banyak orang, kita mau memahami banyak kultur. Dan dari banyak kultur itu akhirnya kita orang yang berwawasan luas. Kita tidak gampang kaget ketika bertemu dengan orang yang wataknya keras, ada orang yang wataknya lembut. Biasanya lembutnya itu kadang nggak ada omongnya. Tapi dari situ kita akhirnya menjadi orang yang terbiasa di lingkungan yang hetero. Ya ternyata mondok itu asik loh gitu. Gak hanya monoton di kegiatan seperti itu saja. Mungkin pesan-pesan terakhir atau apa gitu Gus yang mau disampaikan, ada quotes atau apa gitu, terserah. Quotes ya, mungkin saran aja kalau misalnya untuk masyarakat di luar sana yang ingin mondok atau sudah mondok ya, tapi lebih ke yang ingin mondok, nggak usah takut apa yang akan terjadi nanti waktu di pondok. Niatnya dikumpulin, kalau misalnya sudah masuk, kerasan dulu, bener yang diucapkan oleh Gus Mirza, kerasan dulu. Setelah kerasan itu nanti
proses-proses seperti pembelajaran, pengembangan bakat dan lainnya itu pasti akan menyesuaikan dan mengikuti. Seperti ibarat arus air aja gitu. Jadi mengikuti. Nanti pasti akan ada yang didapat saat misalnya jenengan-jenengan itu sudah lulus dari pondok pesantren. Gus, bisa? Ini ya, ada quotes tafaqqah qabla an tara'as fa'in tarasakta fala sabila ila tafaqquh. Jadilah orang yang alim sebelum kamu nanti jadi pemimpin. Sebab kalau kamu sudah jadi pemimpin, maka fala sabila ila tafaqquh, kamu tidak akan sempat mengakses keilmuan-keilmuan yang harusnya kamu miliki sebagai pemimpin. Kita ini pasti jadi pemimpin, entah untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, atau untuk masyarakat. Dan mumpung kita masih santri, habiskanlah kesalahan-kesalahan yang memang harus dilakukan ketika menjadi santri. Sehingga ketika nanti kita waktunya berkontribusi di masyarakat, kita tidak memiliki jatah kesalahan yang harus dilakukan. Dan walaupun tadi yang kita bicarakan itu hal-hal yang bersifat seru ya, itu kan bersifat kembang dari pondok. Pondok itu tetap yang paling penting belajarnya, dan kita lahap sebanyak mungkin apa yang bisa kita lahap di pondok supaya nanti jadi bekal di masyarakat. Sehingga kita tidak bisa, sehingga kalau kita sudah serius di pondok mempeng, maka di masyarakat kita tinggal berkontribusi. Jangan sampai sudah waktunya terjun tapi kita harus masih belajar. Itu jadi problem tersendiri. Kalau kita dimintai solusi, ya kita menjawab atas dasar keilmuan yang kita gapai di pondok. Bukan kalau ketika ditanya malah kita jawab ngawur atau malah menyesatkan. Sehingga buat teman-teman yang sedang di pondok, kalau pesan kiai saya ya mempeng belajar. Adapun hal-hal lucu itu menghibur di pondok, tapi jangan sampai meninggalkan mempeng. Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Ujian dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.